Ya, Anda masih di Dokter Indonesia. Indonesia, kalau bicara masalah Indonesia tentunya identik juga dengan yang namanya cuaca. Indonesia kerap mengalami perubahan cuaca, benar nggak, Ding? Betul. Perubahan cuaca Indonesia, walaupun cuaca di Indonesia itu hanya dua kan? Cuman dua, tapi suka kadang-kadang emang nggak nentu sih. Udah harusnya musim panas atau musim dingin, tapi tetap panas atau tetap dingin. Jadi kita sekarang suka nggak tahu ini udah musim apa ya gitu. Nah, ini bicara masalah perubahan cuaca yang mungkin kalau perubahan ini sangat ekstrim atau tidak bisa diduga, masyarakat kita menganggap ini wah udah masuk musim pancaroba. Nah, bicara masalah musim pancaroba, biasanya ini dia identik dengan di mana hujannya itu dengan badai, anginnya kencang, dan saat panas juga anginnya kencang. Dan biasanya beberapa perubahan cuaca yang ekstrim jika tidak disertai dengan persiapan daya tahan tubuh yang optimal, itu rasanya nggak nyaman. Nah, kegiatan Gading nih, biasa kalau off air atau on air masih yang di luar kan? Iya, apalagi kalau off air kan juga biasanya ada yang siang, ada yang malam, ada yang juga seharian kayak gitu. Apalagi nggak enak itu biasa yang siang. Apalagi yang siang, habis gitu kadang-kadang juga suka misalnya di beberapa tempat di luar kota itu benar-benar tempatnya terbuka gitu. Kadang-kadang kayak misalnya di Makassar pasti kan di pinggir pantai, anginnya kenceng. Terus mungkin panas misalnya di Palembang, iya kadang-kadang seperti itu. Cuacanya Oke. suka kadang-kadang kita nggak tentu. Tapi pernah ngerasain nggak nyaman dengan cuaca seperti itu? Oh pernah, habis gitu biasanya nyalain, aduh udaranya nggak enak nih, habis itu sakit ya badan. Nah, ini bicara masalah perubahan cuaca yang cukup ekstrim, tentunya ini juga mempengaruhi yang namanya kesehatan kita. Dan bicara masalah cuaca, apa benar yang namanya cuaca ini sebagai penyebab seseorang mengalami penyakit-penyakit yang mungkin dikenal kayak flu, batuk, demam? Apakah Anda tetap menyalahkan cuaca? Ayo, saya ingin ajak Gading dan juga Anda ke percobaan berikutnya. Ini, Ding, kita ada dua orang. Oke. Ya, di sini Gading sebelah sana dulu dah. Aku sini ya. Nah, di sini, Ding, gambar ini adalah mewakili seseorang yang tidak memiliki daya tahan tubuh yang optimal. Jadi pada dasarnya saat perubahan cuaca yang sangat ekstrim, itu sebenarnya seseorang harus mempersiapkan daya tahan tubuhnya. Kita ibaratkan, yang ini adalah Gading saat daya tahan tubuhnya lagi nggak optimal. Oke. Dan ini saya ibaratkan adalah virus, bakteri, kuman yang bertebaran saat perubahan cuaca itu kan biasa disertai dengan angin kencang. Benar. Angin kencang tentunya ya penonton bahwa kuman-kuman akan ikut dengan angin dan nempel pada bagian tubuh kita bahkan masuk. Sini nih saya contohin ya. Wih, bulunya banyak. Bukan bulunya. Itunya, ini kan diibaratkan Ya, virus, bakteri, pokoknya kuman. Berarti langsung nyerang ke kita ya? Langsung menyerang ke kita, istilahnya dia nempel di gambar ini berarti si yang punya tubuh ini sudah terserang kuman. Di mana daya tahan tubuhnya tidak optimal. Oh iya. Bagaimana apabila Anda menyiapkan daya tahan tubuh yang optimal di saat musim pancaroba atau perubahan musim? Kita coba yang di sebelah nih, Tin. Ini ya, percobaan yang kedua. Daya tahan tubuh Martin sudah dipersiapkan. Ya. Nggak apa-apa. Lebih dikit. Oh ini ya? Ada tahanannya. Ada tahanannya. Ya, jadi dia hanya berada di luar tubuh karena si daya tahan tubuh ini yang akan menolak si kuman-kuman, bakteri, virus atau apapun itu. Sehingga yang namanya kejadian-kejadian penyakit itu bisa diminimalkan. Jadi sekali lagi jangan salahkan salahkan bagaimana kita tidak bisa mengatur gaya hidup yang lebih sehat. Berarti kalau untuk menjaga daya tahan tubuh tuh kita harus apa aja, Dok? Iya, memang ini suatu hal yang sederhana dan cukup sering disampaikan di Dokter Indonesia, Gading. Ya, satu itu tidur harus cukup. Kemudian adalah sempatkan olahraga 30 menit sampai 1 jam. Ya. Kita harus ngeluarin keringat ya? Iya, ngeluarin keringat, setidaknya jangan malas bergerak. Dan yang sangat penting adalah tolong perhatikan asupan makanan yang bergizi. Mulai dari protein, lemak, karbohidrat, bahkan jangan lupa ketinggalan namanya buah dan sayur. Karena mengandung vitamin, mineral, serta antioksidan. Kalau Martin, senang nggak buah dan sayur? Kalau saya buah saya suka banget. Saya buah suka banget, hampir semua buah saya suka. Iya. Kalau sayur sekarang sudah mulai dijejelin sama istri saya. Akhir-akhir ini saya selalu mengkonsumsi vitamin C. Nah, untuk mencukupi vitamin dan mineral, saya selalu minum Enervon C, biar gak gampang sakit. Karena di Enervon C ini selain mengandung vitamin C, ada vitamin B kompleksnya juga untuk membantu proses metabolisme tubuh. Nah, vitamin C dan vitamin B kompleks jadinya dua kombinasi yang oke untuk menjaga daya tahan tubuh. Saya dapetin dua-duanya di Enervon C. Gading juga punya info nih buat pemirsa ya. Biar tubuh nggak kekurangan vitamin C, ini seharinya kita butuh asupan 60-90 mg untuk orang dewasa per hari. Tapi kalau untuk peran menjaga daya tahan tubuh dan sebagai antioksidan, kita butuh asupan yang lebih besar,
500 sampai 1000 mg per harinya. Saya selalu sedia Enervonse di rumah. Minum Enervonse setiap hari biar gak gampang sakit. Ya, itu tadi tips dari saya dan juga tips dari Gading Martin untuk tetap optimal menjaga daya tahan tubuh. Thank you Gading Martin ya. Thank you. Ya, tetap di Dokter Indonesia karena masih banyak informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana. Suami saya suka timbul jerawat di punggung. Mengapa sering muncul jerawat pada punggung? Sesaat lagi. Suka timbul jerawat, padahal itu udah sering cuci muka, udah rajin cuci mukanya. Tapi masih aja.